Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya untuk kelas 5. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang mandi wajib setelah haid. Untuk semuanya, khususnya perempuan, tolong benar-benar diperhatikan dan LKS-nya dibuka. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari beberapa poin. Di antaranya yang pertama, pengertian dari haid. Yang kedua, waktu keluarnya haid. Walaupun di materi tanda-tanda balik kemarin Pak Azari juga sudah menyampaikan. Terus ciri-ciri haid, larangan orang haid, dan hukum dan tata cara mandi dari haid. Berikutnya anak-anak yaitu secara bahasa ya. Jadi pengertian haid secara bahasa yaitu sesuatu yang mengalir ya. Tolong diingat-ingat anak-anak. Jadi secara bahasa haid itu artinya adalah mengalir. Secara istilah syara, haid yaitu darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit, dan keluarnya adalah pada waktu tertentu. Jadi seorang perempuan setiap dalam 1 bulan sekali itu pasti akan mengalami yang namanya haid, keluar darah ya, itu pun bukan penyakit tapi terjadi secara alami, fitrahnya sebagai seorang perempuan. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu panik ya anak-anak. Waktu keluarnya haid. Waktu keluarnya haid bagi seorang wanita yang sedang haid itu minimal atau paling sedikit sehari semalam atau 24 jam. Dan maksimalnya waktu yang paling banyak untuk orang yang haid adalah 15 hari 15 malam. Namun kalau seorang yang normal pada umumnya dia itu keluar haidnya adalah 6 sampai 7 hari ya. Berikutnya adalah ciri-ciri dari haid. Ciri-cirinya berwarna merah kehitam-hitaman. Dan apabila keluar lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah tersebut adalah disebut darah istihadhah atau darah penyakit dan harus segera bisa diperiksakan ke dokter ataupun ke puskesmas terdekat. Intinya haid paling lama adalah 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari kok keluar darah, itu disebut darah istihadhah. Ini penting karena harus tahu karena hubungannya dengan ibadah sholat kita ya anak-anak. Berikutnya adalah tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid. Jadi seorang wanita yang haid itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Nah, ini harus benar-benar dihafalkan. Anak laki-laki pun harus tahu ya. Bukan hanya perempuan saja yang wajib tahu ya. Apalagi yang perempuan harus wajib hafal. Yang pertama yang tidak dibolehkan untuk perempuan yang haid, menyentuh dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sholat ya, tentu sholat tidak boleh. Makanya ketika haid tidak boleh sholat. Tapi ketika tadi istihadhah itu harus tetap sholat karena darah istihadhah bukan darah haid. Yang ketiga puasa ya. Berikutnya tawaf, berdiam diri di masjid atau i'tikaf, jima dan bercerai. Nah, ini semuanya tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. Hukum dan tata cara bersuci setelah haid. Hukum bersuci atau mandi setelah haid adalah wajib sesuai dengan perintah agama Islam.
Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid apabila sudah tidak ada darah yang mengalir, sudah tidak ada bekas bercak darah berwarna kecoklatan. Setelah tidak ada bercak darah, wajib bagi setiap perempuan untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Jadi setelah darah itu benar-benar tidak ada sama sekali, baik itu yang sangat sedikit berupa bercak, ya, itu sudah dikatakan haidnya sudah berhenti. Tapi walaupun ada bercak darah sedikit sekali, nah itu masih dikatakan masa-masa haid. Maka harus benar-benar diperhatikan bagi seorang perempuan, ya. Jadi setelah haidnya berhenti, kalian wajib melaksanakan mandi besar, yaitu ada rukunnya, ya. Rukunnya ada 3 kewajiban yang dilaksanakan seorang perempuan ketika mandi besar, yaitu pertama niat, yang kedua menyiram air ke seluruh tubuh, yang ketiga mengalirkan air dari jari-jari dan rambut. Adapun niat, lafalnya adalah nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haidhi lillahi ta'ala, atau niat yang lain nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari faradhan lillahi ta'ala. Jadi 3 rukun ini harus dihafalkan. Niat, menyiram air ke seluruh tubuh, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Nah, itu tadi adalah rukun dari mandi wajib. Berikutnya adalah sunnah dalam mandi wajib. Berarti kalau sunnah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan berarti tambah pahalanya, kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa. Harus dihafalkan nanti anak-anak ini, ya. Coba. Sunnahnya mandi wajib, yang pertama membaca basmalah bersamaan dengan niat. Yang kedua yaitu membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Yang ketiga menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Yang keempat membersihkan kemaluan atau beristinja. Yang kelima berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Yang keenam mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Yang ketujuh menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Sampai terakhir silakan dibaca sendiri. Anak-anak nanti pilih 5 saja untuk kalian hafalkan nanti untuk tugas berikutnya, yaitu menghafalkan rukun mandi wajib dan sunnahnya mandi wajib. Kalian hafalkan 5 saja. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.